Halo, Sobat Investor. Selamat datang kembali di channel kita, tempat kita membongkar fakta nyata di balik saham-saham yang mencuri perhatian di Bursa Efek Indonesia. Pernah dengar saham yang harganya Rp44 perak tiba-tiba melejit sampai lebih dari 1000% dalam 3 bulan terakhir? Yap, ini bukan kabar hoaks, ini realita pasar modal Indonesia, dan kita akan membahasnya sampai tuntas. Bagian 1, siapa TIRT itu? Profil dan latar belakang perusahaan. Saham yang kita bahas hari ini adalah PT Tirta Mahakam Resources Terbuka, dengan kode saham TIRT di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan ini bergerak di industri barang baku, khususnya produk-produk berbasis kayu, seperti kayu lapis dan panel kayu, yang dipasarkan domestik maupun ekspor ke negara luar seperti Jepang, AS, dan Australia. Tirta Mahakam berdiri sejak April tahun 1981 dan tercatat resmi di BEI sejak tanggal 13 Desember tahun 1999. Catatan penting, saham TIRT termasuk dalam papan pemantauan khusus notasi khusus BEI, artinya perdagangan sahamnya tidak bebas seperti saham reguler, dan ini sering jadi salah satu alasan harga bisa sangat fluktuatif. Bagian 2, harga dan aksi harga yang mengejutkan. Menurut data pasar terbaru, harga saham TIRT berada di sekitar Rp560 per lembar, naik signifikan dari base price hanya Rp44 perak beberapa bulan lalu, yang artinya pandemi kenaikan harga bisa mencapai lebih dari 1000% dalam periode relatif singkat. Namun perlu dicatat, saham ini pernah disuspensi oleh BEI, artinya sempat dihentikan perdagangannya sementara, dan kemudian dibuka kembali, yang sering memicu aksi harga ekstrim. Pergerakan harga TIRT juga sangat volatile, harga terendah sepanjang 52 minggu terakhir sempat berada di sekitar Rp48, dan kini menghampiri Rp560, level tertinggi dalam setahun terakhir. Bagian 3, data fundamental saham, valuasi dan rasio keuangan. Sekarang ke hal yang lebih mendalam secara fundamental. Valuasi saat ini, dari data terbaru yang tersedia. Price to book value PBV sekitar 0,8, ini menunjukkan nilai buku saham lebih tinggi dari harga pasar. Secara teoritis saham ini undervalue secara PBV. EPS earnings per share negatif 50 sampai minus 59, perusahaan belum mencatat laba positif akhir-akhir ini. PE ratio negatif karena laba bersih negatif, sehingga rasio PE tidak dapat menjadi indikator positif. Dari sisi nilai intrinsik, analisis eksternal seperti yang dipublikasikan oleh salah satu platform valuasi global menunjukkan angka nilai intrinsik TIRT di kisaran gelombang Rp38 per lembar, jauh di bawah harga pasar saat ini gelombang Rp560. Ini artinya secara fundamental nilai intrinsik jauh lebih rendah dibanding harga pasar saat ini, indikasi bahwa kenaikan harga bukan didorong oleh perbaikan kinerja fundamental. Data seperti ini harus jadi pertimbangan penting sebelum ambil keputusan investasi. Bagian 4, kinerja operasional dan profitabilitas. Sekarang kita lihat performa perusahaan. Beberapa tahun terakhir, TIRT belum mencetak laba bersih positif sebagian besar tahun, sehingga profitabilitasnya relatif lemah. Rasio seperti ROA cenderung negatif, dan ROE walaupun positif kecil, belum menunjukkan kekuatan untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu menunjukkan perbaikan fundamental nyata, seperti peningkatan pendapatan konsisten, pengurangan rugi bersih, dan produktivitas operasional yang efisien, untuk dapat menjadi rupawan bagi investor nilai value investing. Bagian 5, siapa pemilik dan manajemen TIRT? Mayoritas saham TIRT dimiliki oleh PT Harita Jaya Raya, sekitar 73,5% dari total saham yang beredar. Harita Jaya Raya sendiri adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri dan sumber daya. Ini berarti secara teknikal kita bisa bilang saham TIRT sebenarnya dikendalikan oleh entitas yang punya latar belakang bisnis non-publik.
Manajemen perusahaan dipimpin oleh Presiden Direktur Johan Surjaputra, sedangkan struktur komisaris dipimpin oleh Lim Gunardi Haryanto. Track record manajemen relatif tidak banyak terdengar di publik, dan kapasitas operasional perusahaan tidak menunjukkan lonjakan kinerja signifikan berdasarkan data fundamental mutakhir. Bagian 6. Apa penyebab aksi harga ekstrim ini? Nah, ini bagian penting. Kenaikan harga TIRT yang ekstrim tidak didukung oleh fundamental kinerja perusahaan yang membaik seperti peningkatan laba bersih, pertumbuhan pendapatan yang kuat, kenaikan margin operasi yang dramatis. Sebaliknya, kenaikan ini lebih banyak dicurigai sebagai fenomena aksi spekulatif momentum trading, terutama karena saham ini termasuk dalam kategori papan pemantauan khusus, di mana volatilitas pasar bisa sangat tinggi karena volume perdagangan lebih kecil dan pergerakan harga sering tidak mengikuti data fundamental. Bagian 7. Prospek ke depan dan risiko. Prospek positif, jika perusahaan berhasil melakukan diversifikasi bisnis atau masuk ke lini usaha baru yang lebih menguntungkan, misalnya di sektor jasa pelayaran atau ekspor, ini bisa membuka peluang fundamental yang lebih kuat. Beberapa berita menunjukkan perusahaan memang mencoba memperluas lini bisnisnya ke jasa pelayaran. Risiko utama, profit yang masih negatif dan fundamental lemah. Ketergantungan pada fluktuasi pasar global untuk produk kayu ekspor. Volatilitas harga saham yang sangat tajam. Potensi manipulasi harga jika volume perdagangan kecil. Jadi, saham seperti ini bukan pilihan investasi konservatif, melainkan cocok hanya untuk investor yang memahami risiko tinggi dan memiliki toleransi volatilitas ekstrim. Bagian 8. Kesimpulan dan rekomendasi, bukan rekomendasi jual beli. TIRT pernah naik lebih dari 1000% harga dalam periode singkat, fakta yang nyata dan terjadi di pasar modal Indonesia. Namun kenaikan harga tersebut tidak didukung fundamental laba, profitabilitas, atau rasio keuangan yang kuat. Nilai intrinsik saham jauh di bawah harga pasar, ini berarti harga saat ini relatif jauh dari nilai wajarnya. Jika Anda mempertimbangkan investasi saham ini, pastikan melakukan due diligence, termasuk membaca laporan keuangan terakhir, memeriksa manajemen perusahaan, serta risiko jangka pendek dan jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu mau analisis saham lain yang sedang naik gila-gilaan, tulis saja di kolom komentar saham apa yang kamu ingin kami ulas berikutnya. Jangan lupa, like video ini, subscribe dan klik loncengnya. Share ke teman investor kamu. Sampai jumpa di video analisa berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.